Ya, bulan ini kita bicara tentang kedewasaan membuahkan kesalehan, dan hari ini bicara tentang hidup saleh mulai daripada keluarga. Hidup saleh mulai dari keluarga. Ya, bicara tentang keluarga adalah lembaga yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Ya, Tuhan sangat memperhatikan keluarga. Lihat bagaimana dengan Adam dan Hawa ketika Tuhan menciptakan mereka di Taman Eden. Maka Tuhan memberkati mereka. Mereka disuruh untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Karena Tuhan memperhatikan keluarga yang dibentuk pada awalnya. Dan kemudian kita bisa lihat di dalam kisah Alkitab bahwa satu hari di Kana ada terjadi pernikahan. Dan Tuhan pada waktu itu memberkati pernikahan itu. Karena apa? Pada waktu yang ada, Maria ibu Yesus datang kepada Yesus. Dia bicara bagaimana keluarga itu kekurangan anggur. Dan satu hal yang memalukan ketika anggur itu kurang, sementara perjamuan pesta masih berjalan. Tetapi Tuhan menyelamatkan pernikahan yang ada di Kana. Karena Tuhan memperhatikan, pusat perhatian Tuhan ada dalam setiap keluarga. Amin. Nah, ketika keluarga sehat, keluarga bahagia, keluarga kuat, maka dia akan memengaruhi masyarakat, kota, dan negara. Kita percaya bahwa ketika keluarga ini diberkati Tuhan, maka pengaruhnya sangat positif bagi sesamanya, bagi sekitarnya. Nah, keluarga perlu hidup di dalam kesalehan. Bulan lalu kita punya tema apa? Bicara tentang kesalehan di dalam mengabarkan Injil. Masih ingat? Semoga masih ingat dan kita tetap berjalan di sana. Karena tugas orang percaya adalah menjadi orang-orang yang membawa kabar Injil. Nah, kesalehan itu perlu ada dalam keluarga. Karena apa? Membawa pengaruh kesaksian hidup kita di tengah masyarakat. Ya, sementara kita cerita tentang Tuhan, tapi keluarga kita berantakan. Kadang-kadang itu yang menjadi masalah ketika kita berbicara tentang Tuhan. Bagaimana pribadi kita, setiap pribadi, ayah, ibu, anak bicara tentang Tuhan, tetapi ketika hidupnya tidak saleh di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Mulut ini akan berat bicara. Orang-orang berkata, kamu sendiri tidak hidup di dalam kesalehan, bagaimana kamu cerita tentang Tuhan? Ya. Nah, ketika kita tahu hal itu, kita perlu menjaga keluarga kita untuk hidup di dalam kesalehan. Selain membawa pengaruh dalam kesaksian hidup kita, saya percaya kesalehan hidup itu akan membuat setiap keluarga diberkati Tuhan. Amin. Setiap keluarga akan merasakan kebahagiaan. Bagaimana tidak? Keluarga-keluarga menjalankan firman Tuhan, kehidupannya takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan memerintahkan berkat kepada setiap keluarga yang ada. Ya. Nah, saya memberikan definisi kesalehan. Saya mencari beberapa terjemahan. Tetapi saya mengambil ini dari terjemahan sehari-hari dalam firman Tuhan. Arti kesalehan adalah hidup beribadah. Bapak Saudara nanti bisa meneliti di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-8. Dan ada arti yang lain juga yang mengatakan bahwa hidup saleh itu adalah hidup menurut kemauan Allah. Saya mau ambil ini menjadi satu dasar kita untuk bicara tentang kesalehan. Hidup menurut kemauan Allah. Katakan bersama-sama, hidup menurut kemauan Allah, ya. Menunjukkan ketaatan kita dengan tindakan-tindakan kita. Nah, firman Tuhan satu waktu ditujukan kepada bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari tanah Kanaan, tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mari kita baca sama-sama di dalam Imamat 18 ayat 3-4. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa engkau. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan berkata, janganlah kamu berbuat seperti orang di tanah Mesir. Ketika apa? Mereka menjadi budak. Mereka tertekan di sana. Mereka merasa kekurangan. Dan mungkin mereka melihat sesuatu yang baik dengan tuan-tuannya. Mereka punya kelimpahan, mereka punya segala sesuatu yang diinginkan ketika mereka hidup sebagai seorang budak.
Tuhan memperingatkan mereka jangan berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir. Tentunya tidak semua yang baik dilakukan oleh tuannya. Orang Israel diingatkan jangan tiru mereka. Tetapi Tuhan juga bicara ketika mereka membawa bangsa Israel dari tanah Kanaan menuju ke tanah Mesir. Dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ketika kita lihat betapa luar biasanya tanah Kanaan, di mana di sana ada banyak susu dan madu berkelimpahan. Tuhan mengingatkan kembali, jangan engkau berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa engkau. Kelimpahan-kelimpahan yang tersedia bisa membuat mereka jauh daripada Tuhan, dan kehidupan orang Kanaan tentunya kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada penyembahan berhala, bagaimana kehidupan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca di dalam Imamat 18 ayat 3 sampai 4 dan seterusnya. Tuhan bicara bagaimana kudusnya pernikahan. Tuhan menyoroti bagaimana perilaku orang-orang Mesir, perilaku orang-orang tanah Kanaan. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang salah, hubungan seks sesama dalam pertalian darah yang sama. Mereka mempersembahkan anak-anaknya kepada berhala. Ada larangan bagaimana mereka hidup dalam homoseksual, penyimpangan seksual dengan binatang. Tuhan benci, Tuhan tidak suka, sehingga Tuhan berkata jangan lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Mesir maupun di tanah Kanaan, karena kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Itu yang diperintahkan Tuhan. Orang percaya harus punya hidup dengan cara yang sendiri dengan orang-orang di luar yang tidak kenal Tuhan. Cara hidup kita harus berbeda. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Berbeda, harus berbeda hidup kita. Ya, standar kita berbeda. Ya, bicara tentang kekudusan, hidup menurut kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang di luar sana, di mana Tuhan ya tidak ada bersama dengan mereka. Ya, kita bisa lihat isu yang ada di dalam keluarga. Ya, jangan kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kita bisa lihat bagaimana tingkat perceraian saat ini. Ya, sangat menyedihkan, bahkan di gereja Tuhan mulai banyak terjadi perceraian-perceraian. Ya, padahal mereka ngerti firman Tuhan, tapi itu yang terjadi di gereja Tuhan. Bagaimana penyimpangan seksual itu dianggap urusan pribadi, orang lain tidak perlu tahu. Ya, mereka ngerti firman Tuhan, mereka cari pembenaran melalui Alkitab, tetapi mereka menyimpang ya dari firman Tuhan. Ya, kasih mulai pudar. Ya, ada banyak pembunuhan-pembunuhan yang saya dengar di akhir-akhir ini ya, ada yang dibunuh masuk tong dan masuk lemari dan mana-mana. Kasih mulai pudar ya, aborsi di mana-mana, ya pemberontakan anak-anak yang edik dengan game online. Adakah kita punya cucu anak yang suka dengan game online yang mereka sampai tidak tidur berapa hari? Bapak Saudara, saya kemarin sempat lihat sebuah situs namanya Worldometer, di mana perhitungan jumlah manusia yang ada saat ini sekitar 7,6 miliar di dunia ini. Dan saya melihat ada beberapa hal pada tanggal 16 November. Jadi berapa waktu yang lalu? 16 November. Uang yang digunakan untuk video game itu 250 juta US dollar. Satu hari seluruh dunia. Kalau bicara rupiah sudah triliun. Ya, 250 juta US dollar. Untuk penyalahgunaan drug, narkotika dan macam-macam penyimpangan obat-obat terlarang itu sampai 975 US dollar per hari. Ya, berapa banyak itu? Itu yang terjadi dengan dunia kita. Ya. Kadang-kadang saya sedih melihat pelayan-pelayan Tuhan yang hidup melayani Tuhan tiba-tiba bercerai. Ya. Atau anak-anak mereka sementara ayah ibunya melayani Tuhan, tapi mereka anak-anaknya akhirnya menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Saya sedih melihat kenyataan-kenyataan yang ada pelayan-pelayan Tuhan jatuh di dalam dosa. Ayah ibunya mungkin cinta Tuhan, tapi ternyata keturunannya jauh daripada Tuhan, mundur daripada Tuhan.
Saya berdoa itu tidak terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Saya minta Tuhan menolong kita semua untuk melewati kehidupan ini dalam hidup yang saleh, dan biarlah kasih karunia Tuhan menolong kita untuk melewatinya. Nah, pertanyaannya seringkali kita bertanya, apa mungkin dengan keadaan dunia ini? Saya mengatakan dengan iman percaya, itu adalah mungkin. Katakan bersama-sama, mungkin. Minimal kita yang ada di sini. Saat ini kita sedang cari Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Kita sedang ingin hidup di dalam kemauan Tuhan. Nah, bagaimana kita membangun hidup yang saleh dalam keluarga? Saya mengambil sebuah ayat yang sering mungkin kita dengar, tetapi saya mau kita sama-sama melitinya lebih lagi. Mari kita baca sama-sama, next. 1, 2, 3. Dengarlah, hai orang Israel semua. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dari tanah Mesir dibawa ke tanah Kanaan, ya, di mana perbudakan, ya, ada banyak hal yang terjadi. Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka mendengarkan suara Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Yang pertama kita bisa belajar bagaimana membangun hidup saleh dalam keluarga, yaitu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Katakan bersama-sama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan, ya, dengan melakukan firman Tuhan. Itu cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, ya. Kesalehan itu artinya apa? Hidup menurut kemauan Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Cara mengasihi Tuhan ini, kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan itu dasar hidup dalam keluarga kita. Jadikan firman Tuhan dasar pengambilan keputusan, dasar bertindak, dasar kita memikirkan keluarga kita. Ketidaksalehan terjadi dalam keluarga ketika prinsip-prinsip firman Tuhan tidak dilakukan dalam firman Tuhan di dalam keluarga. Setiap hari, tiap pribadi harus menghasilkan buah pertobatan. Harus melawan pencobaan-pencobaan. Banyak pencobaan di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus menang. Kita melakukan firman Tuhan. Itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan dengan cara ini, kita sudah ngerti firman Tuhan. Kita perlu komunikasikan ini kepada anak-anak, kepada pasangan kita. Komunikasikan, berkata-kata, ya, ingatkan mereka, tegur mereka, puji mereka, ya, arahkan. Bicara tentang pengampunan kepada setiap orang yang ada dalam keluarga. Bicara tentang kekudusan, bicara cara memilih pasangan, bicara cara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan, belajar tentang melakukan firman Tuhan dengan berbuah di dalam kehidupan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Ada banyak hal yang kita harus komunikasikan di tengah-tengah keluarga. Ya, kesempatan kita yang ada di dalam keluarga memberi pengaruh yang kuat kepada seluruh orang yang ada dalam keluarga. Karena kita ini sebenarnya berebut pengaruh dengan media, dengan pengaruh luar sana. Dan saya percaya ketika kita memberikan pengaruh yang kuat kepada mereka, maka kehidupan keluarga kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa bersama-sama melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa hal ini kita perlu memulainya dengan satu cara, yaitu mengenalkan anak-anak kita dengan Tuhan.
mulai dari kecil. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah anak-anaknya besar, mulai kenalkan cucu-cucu dengan Tuhan mulai dari kecil. Next. Ya. Apa yang kita bisa lakukan next? Ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kesempatan emas di mana kita bisa mengenalkan keluarga kita, anak-anak kita, itu dimulai di usia 4 sampai 14 tahun. Ya, ada kegerakan di dunia ini namanya Window 414, ya, yang menegaskan bagaimana pada usia anak-anak itu mereka gampang sekali untuk ketemu Tuhan, untuk diajak untuk kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak cukup loh kita bawa anak kita ke gereja, tidak cukup. Mereka harus mengaku mereka adalah orang-orang berdosa, mereka perlu Tuhan, mereka perlu disucikan, dan mereka harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ya, saya dengan beberapa waktu pengalaman pelayan, saya menemukan ada beberapa orang yang datang ke gereja, tapi mereka belum mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi. Hanya karena sungkan, hanya karena diajak teman, disuruh baptisan, enggak mau. Mengakui Yesus sebagai juru selamat, mereka belum mau. Mereka hanya tertarik dengan pengajaran-pengajaran yang dari gereja. Tapi saya mau menegaskan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita perlu ajak seluruh keluarga kita untuk kenal Tuhan dan mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ya, nenek-nenek, opa-opa, ya, ayah ibu, ajak mereka untuk mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ya. Ada sebuah penelitian dari Bilangan Research Indonesia, itu peneliti Kristen yang ada di Indonesia. Ya, seringkali ini yang ingin diketahui mengapa pemuda-pemuda itu masih ke gereja. Ya, 10% mengatakan karena programnya menarik. Ya, kita gereja pelayan Tuhan yang ada gereja full time, yang ada gereja disuruh ini, kamu harus cari ya semua hal-hal yang menarik supaya anak-anak youth datang ke gereja. Tapi ternyata itu hanya 10%. Ya. Yang 5% karena punya teman, makanya dia mau diajak ke gereja. Yang 5% lagi karena apa? Kehadiran mereka diapresiasi, bagus, puji Tuhan, datang. Ya. Tetapi 50% itu karena dorongan orang tua. Di mana remaja-remaja kita? Di mana youth kita? Apakah orang-orang tua perlu menambahkan ya hati untuk sama-sama bekerja sama dengan gereja untuk mendorong mereka, anak-anak remaja kita, youth kita, supaya mereka datang ke gereja? Karena apa? Ternyata 50% itu ternyata pengaruhnya dari orang tua. Bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang menarik, partika, terus hal-hal yang baik di gereja, ya itu pengaruh, tapi hanya 10%. Yang paling besar apa? Pengaruh daripada orang tua untuk mendorong mereka. Saya punya waktu di mana kehidupan saya dengan istri dimulai dari kami bekerja bersama-sama. Sempat 3 tahun kami berpisah. Istri saya di Jawa Tengah, di Salatiga, saya di Surabaya. Tiap minggu saya pulang pergi. Ya. Anak-anak saya bersama dengan istri. Ada kesempatan juga di mana saya sempat punya pekerjaan, satu di Kudus, satu di Temanggung, ya tempat yang jauh. Bapak Ibu Saudara kalau tahu di Jawa Tengah itu ada sekitar perjalanan sekitar 2-3 jam perjalanan. Ya itu saya pernah mengalami. Ya. Tapi saya seringkali telepon dengan anak-anak saya, istri saya. Ya pertanyaan yang sering diajukan, apakah sudah berdoa? Sudahkah engkau minggu ini beribadah? Kalau mereka tidak beribadah, saya perlu tahu. Ya mereka kadang-kadang tidak beribadah. Saya dengar tanya adiknya, kok beribadah enggak? Atau sebaliknya, ya adik beribadah enggak? Gitu ya. Saya tanya, mengupayakan mereka untuk ada bersama-sama dengan teman-temannya di dalam ibadah-ibadah yang ada. Itu membuat dorongan mereka supaya mereka tetap mencintai Tuhan. Bukan hal yang gampang, tetapi nanti anak-anak saya bisa cerita sedikit ya. Saya bawa anak saya, silakan berdiri. Ya. Ini bukan pasangan pacar, tetapi anak saya dua-dua. Ya Samuel dan Kesia. Ya. Nah,
Nanti dia bisa cerita. Nah, saya mau melanjutkan bagaimana komunikasi ini harus dilakukan di tengah-tengah keluarga. Dan kita perlu menyiapkan waktu untuk bicara tentang Tuhan. Diskusi tentang firman Tuhan. Saling mengkoreksi kalau kehidupan kita ada yang salah. Suami istri diskusi tentang firman Tuhan, bicara tentang firman Tuhan. Orang tua anak cerita, kesempatan kakek nenek cerita tentang firman Tuhan kepada cucu-cucu. Om Julius mungkin sering cerita mungkin di sini bagaimana dia merasa dimenangkan oleh neneknya yang setiap hari ya menyanyikan sebuah lagu ya, dan kemudian dia menceritakan di akhir hari tentang firman Tuhan. Kalau opanya, engkongnya cerita tentang silat ya, butong pai dan macam-macam begitu. Tapi maknya cerita tentang firman Tuhan. Sampai akhirnya keturunan yang ada, cucu-cucunya menjadi hamba Tuhan. Ada 5 orang cucu ya. Buyutnya ada berapa orang jadi hamba Tuhan. Nah, siapkan waktu. Kesalehan perlu diajar, perlu dilatih. Dan dari sana kita akan bisa melihat buah-buahnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara kedewasaan, tahukah kita bukan hanya perlu ngerti boleh atau tidak. Tetapi kita harus masuk dalam next level. Pertanyaan pantas atau tidak. Ya. Berzina boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi firman Tuhan menegaskan begini. Kalau engkau tertarik dengan wanita, ya, menginginkan dia dalam hati, Yesus berkata itu sudah berzina. Standarnya tinggi. Ya. Pakai pakaian seksi, boleh apa enggak? Boleh. Pertanyaannya pantas enggak? Gitu. Ya. Saya enggak tahu kalau ya. LPG 3 kilo untuk siapa? Untuk orang miskin. Kira-kira restoran besar pakai LPG 3 kilo pantas enggak? Hal seperti itu. Ya, saya mungkin pernah cerita tuh ya. Satu hari ketemu dengan seorang jemaat. Dia sukses sekali di dalam usahanya. Ya, pada waktu Lebaran dia bercerita sama istri saya, Pak Ayudi atau Ibu, dia cerita gini, saya berkati Tuhan ini kebetulan Lebaran. Ya, jualannya apa? Jualannya mukena, sarung dan macam-macam. Wah Ibu kalau mau jualan, wah bisa itu di Jawa Tengah. Jadi, jualan aja. Terus sampai di rumah istri saya cerita sama saya, Pak tadi ditawarin ya untuk jualan itu. Terus saya ngomong sama istri saya, kira-kira menurut kamu pantas enggak ya kalau saya jualan mukena gitu ya? Pendeta Wahyudi jualan mukena gitu. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu kita perlu cek. Makin dewasa rohani kita bukan hanya boleh, tidak, tetapi pantas enggak kita lakukan dalam kehidupan kita. Pertanyaan lain, berkenankah kita ini di hati manusia atau Tuhan? Kadang-kadang pelayanan kita, segala yang kita kasih kelihatannya sangat berharga di mata manusia. Orang-orang memuji kita. Tetapi Tuhan lihat hati kita, motivasi kita. Apakah itu yang kita cari, perkenanan manusia atau perkenanan Tuhan? Tentunya sebagai orang dewasa rohani kita harus cari perkenanan Tuhan lebih daripada perkenanan manusia. Amin. Ya. Pertanyaan lagi, bukan hanya kita ini melakukan dengan segala hal yang kita lakukan dengan apa adanya. Pertanyaannya, apakah itu bisa mendatangkan hujatan atau kemuliaan Tuhan? Ada banyak hal yang terjadi sekitar kita. Sedih rasanya kita ketika kita melihat atau mendengar pelayan Tuhan ditangkap KPK, masuk penjara. Ya karena bisnisnya bermasalah. Dan ada banyak hal yang terjadi. Pelayan-pelayan Tuhan jatuh dalam perzinahan. Dan banyak hal yang terjadi. Itu kita perlu tanyakan dalam hidup kita. Ketika kita makin dewasa rohani kita, bukan hanya pada standar yang biasa boleh atau tidak, tetapi kita perlu tanyakan apakah itu pantas, berkenankah di hati Tuhan dan mendatangkan kemuliaan Tuhan atau tidak. Kadang-kadang mungkin kita merasa aduh sukar sekali, tapi bersyukurlah kita punya Tuhan yang menganugerahkan kepada kita untuk melakukan
segala firman Tuhannya. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tuhan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kesalehan sendiri itu kadang-kadang tidak bisa kita lakukan dengan baik sempurna. Kita perlu Tuhan di sana. Ya. Bahkan bicara tentang kesalehan, sementara tidak disertai dengan pengenalan Tuhan, Tuhan menyayangkan hal itu. Bapak Ibu ingat cerita tentang Cornelius? Ya. Orangnya saleh, beribadah kepada Tuhan, banyak memberikan persembahan, tapi belum kenal Kristus. Apa yang terjadi? Tuhan mengutus Petrus datang kepada Cornelius, memperkenalkan siapa Kristus. Ternyata kesalehan-kesalehan yang dilakukannya tidak cukup. Dia harus mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan dia. Dan sungguh bersyukur Tuhan itu menolong kita, menganugerahkan kita segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Allah memberikan Yesus ke dalam hidup kita. Yesus mengampuni dosa-dosa kita supaya kita bisa hidup saleh. Dan ketika Yesus naik ke surga, Dia mengaruniakan Roh Kudus untuk menolong kita, mengingatkan kita, mengajar kita supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengaruniakan teman-teman sekitar kita, persekutuan orang kudus supaya kita bisa saling menjaga. Kalau satu lemah, yang kuat mengangkat. Ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditolong, persekutuan orang kudus akan bisa saling menolong. Dan bersyukurlah firman Tuhan itu diberikan kepada kita, supaya kita bisa berkaca dan kita hidup dalam kekudusan. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, supaya kita bisa hidup di dalam kesalehan. Anugerah Tuhan itu luar biasa bagi kita. Sebelum saya lanjut, saya mau memberi kesempatan ya pada anak saya untuk bersaksi sedikit. Ya, kalau papahnya cerita itu kan versinya papahnya, gitu ya. Bagaimana hidup yang kudus yang terjadi dalam keluarga, hidup yang berkenan pada Tuhan. Saya mau memberi kesempatan kepada anak saya, namanya Samuel. Ya, dia sudah bekerja di Jakarta. Dia bekerja di perusahaan IT dan hidup di dalam pelayanan di rumah Tuhan juga. Ya, berikan aplaus buat dia. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya bekerja di Jakarta ini sudah 2,5 tahun. Beberapa hari yang lalu Papa minta saya buat sharing tentang apakah kita itu keluarga itu ya keluarga dalam keluarga kita, apakah kesalahan yang sudah diajarkan gitu. Dan saya mikir bahwa sejak kecil sebenarnya saya sudah dibawa di gereja gitu oleh opa saya, kemudian bapak saya, sampai hingga hari ini saya pelayanan di gereja. Nah, saya mau bercerita sesuatu tentang apa yang diperbuat oleh ayah dan ibu saya yang itu jadi peringatan dan jadi nasihat buat saya gitu. Jadi suatu kali gini, papa tadi sempat cerita bahwa papa dan mama itu sempat kerjanya berpisah daerah gitu, yang satu di Kudus, yang satu di Temanggung gitu. Nah, papa mama saya ini merupakan orang, mama saya sebenarnya basic, papa dan mama itu basicnya ekonomi gitu. Jadi sebenarnya mereka ada bakat untuk bisnis gitu kan. Mereka bekerja di sebuah kantor. Kemudian suatu kali mama saya itu tidak bekerja di gereja lagi. Dia sempat keluar dari full timer untuk bekerja di perusahaan di Temanggung itu. Dan dia sempat bercerita seperti ini, bosnya mama itu seneng loh sama mama. Kenapa? Mama itu sempat ditawarin buat, Bu Luciana ini tolong tanda tangan ini gitu kan. Ada suatu surat. Terus kemudian mama bilang gini, Bu ini nggak sesuai dengan hati nuraninya saya gitu. Saya nggak mau tanda tangan. Jadi bosnya itu bukan marah gitu, tapi bosnya ini malah seneng gitu. Terus kemudian hal ini masuk dalam hati saya, dalam pikiran saya. Terus kemudian
dalam perjalanan hidup saya, sekarang saya bekerja di Jakarta, saya hidup sendiri. Nggak banyak lah kontak sama papa mama, mungkin nggak banyak dengerin papa mama soal cerita-cerita mereka lagi. Tapi ada satu kali saya diperhadapkan dengan pilihan gitu. Nah ceritanya pada tahun ini saya lagi ngidam sesuatu gitu. Ceritanya saya lagi ngidam mobil ceritanya. Terus dengan keuangan saya sebenarnya itu mepet banget, nggak terlalu visible untuk saya bisa realisasikan gitu. Kemudian saya bercerita sama papa mama saya, "Pah, Mah, ini pingin mobil nih, ada caranya gini, saya mau beli mobil yang ini harus bayar segini dan sebagainya." Kemudian saya diberhadapkan dengan tantangan. Si sales dia bilang gini, "Ini kalau mau beli mobil, platnya bapak kan di Salatiga, KTP bapak kan di Salatiga. Kita nggak bisa kasih plat Salatiga kecuali harus ada biaya tambahan untuk mengganti plat itu ke plat H, tapi yang ngurusin Jakarta gitu kan." Kemudian saya bercerita sama papa, "Ini kalau misalkan harus ganti plat, saya harus nambahin dan sebagainya. Terus habis itu ada cara lagi lainnya, gimana caranya? Bikin KTP sementara," katanya. Nah di Jakarta ini ternyata sudah umum dengan yang namanya KTP sementara ini. Banyak orang-orang juga yang menggunakan, misalkan orang dari Bandung mau beli mobil, platnya nggak bisa D, oke ganti B, tapi harus ada biaya tambahan, bikin KTP sementara. Sampai akhirnya saya sadar bahwa KTP sementara ini bukanlah KTP yang digunakan untuk waktu tertentu untuk kebutuhan khusus. Ternyata KTP sementara ini adalah kata halus dari KTP palsu. Nah, KTP sementara yang didapat saya harus keluar uang. Saya harus keluarkan 1,5 juta untuk bikin KTP sementara ini gitu. Terus kemudian saya ngecek gitu, KTP sementara itu gimana gitu. Udah nanti bapak tenang aja, nanti semua saya yang ngurus gitu. Saya percaya aja sama mereka. Terus saya menunggu beberapa hari, saya bingung sama keputusan yang harus saya ambil gitu. Apakah saya harus beli mobil ini atau enggak? Bukan soal KTP-nya, tapi memang saya ada keraguan dalam hati saya. Saya bilang gini, "Tuhan, kalau memang Tuhan tidak berkenan ambil mobil ini, bikin cancel gitu. Jangan saya yang ngambil keputusan buat cancel, tapi Tuhan bantu aku buat cancel gitu." Terus kemudian singkat cerita, saya memang tidak diperkenankan untuk beli mobil ini. Jadi ada tiga peringatan gitu. Dia bilang mobil yang warna ini nggak ada, oke saya ganti yang warna yang lain. Saya mau pesan mobil yang lain, terus dibilang stoknya habis. Terus habis itu ternyata cobaan yang ketiga adalah KTP ini sudah diproses, tapi mobilnya nggak ada gitu. Jadi istilahnya saya harus keluar 1,5 juta, tapi nggak akan berfungsi karena saya nggak bisa beli mobilnya. Oke, saya ikhlas. Tuhan, ini jawaban Tuhan bahwa saya nggak boleh beli mobil. Oke, tutup. Begitu saya terima, saya komplain lah intinya kok nggak bisa dan sebagainya. Tapi KTP itu akhirnya diserahkan kepada saya, dikirimkan ke kos saya minta kirimkan ke kos saya mau ambil gitu. Nah, ketika saya buka itu ada amplop, ternyata saya dibikinkan dua hal, KTP sama kartu keluarga. Nah di sini itu ternyata kartu keluarga ini isinya namanya cuma satu, cuma nama saya. Nggak ada nama ayah, ibu, suami, istri, anak dan sebagainya, nggak ada. Terus yang saya paling kaget adalah nama di KTP-nya. Ternyata KTP ini memang bukan dibikinkan untuk daerah Salatiga atau dipinjamkan rumah saudara atau apa, tapi memang saya dibikinkan oleh dengan satu jalan, misalkan nih jalan Kelapa Gading, nomornya nggak ada, RT RW-nya nggak ada, semua nggak ada, kayak alamat bodong gitulah. Saya sadar satu hal gitu, ini kalau misalkan saya pakai ada resiko-resiko di belakang gitu kan. Terus kemudian waktu tiba-tiba si sales tuh telepon saya lagi beberapa hari kemudian, dia bilang gini, "Pak, ini mobilnya ada loh Pak, ada satu, mau nggak Bapak?" gitu kan. Saya konsultasi lagi sama papa mama, "Pak, ini gimana? Mah, ini gimana? KTP udah jadi, DP bisa, semua bisa lah." Papa mama saya bilang gini, "Bentar ya, papa mama tak diskusi dulu." Gitu. Dia bilang minta beberapa menit, kemudian saya ditelepon lagi begini, "Sam, di cancel aja." "Kenapa Pak?" "Bukan soal uangnya gitu, tapi ini soal benar atau enggak." Dibilang gini, "Kalau kamu misalkan pakai mobil dengan plat B
dengan KTP dan KK palsu, dengan STNK palsu, kamu tuh menipu pemerintah, dia bilang gitu. Saya tertegun hati saya bilang, Tuhan, saya dapat mobil nggak dapat mobil saya udah nggak masalah, tapi soal taat sama orang tua, soal apa yang dikasih tahu sama orang tua saya mau ikutin, saya yakin itu bakal jadi berkat yang besar buat saya. Benar nggak? Amin. Kalau kemudian saya udah bilang saya harus menolak tawaran itu, meskipun saya harus sudah keluarkan 1,5 juta, tapi saya percaya bahwa 1,5 juta ini adalah biaya yang harus saya keluarkan untuk saya belajar soal apa? Soal integritas, soal kejujuran, ketaatan pada orang tua, ketaatan pada pemerintah. Tapi hal inilah yang bisa membuat iman saya dan pengenalan saya akan orang tua itu, bahwa orang tua saya itu mengajarkan saya hal yang benar gitu. Kalau misalkan papa mama bilang, enggak apa-apa Sam, enggak apa-apa, nanti bisa diurus. Kayak orang-orang bisnis sekarang misalkan, udahlah ngambil cuan dikit, kecil-kecil gitu. Saya yakin kalau misalkan kita punya benih yang nggak bener, kita mau tanam, meskipun kita sudah siramin, kita sudah pupukin, kita sudah buat tanahnya gembur, benih itu nggak akan tumbuh di tempat yang subur gitu. Nah, saya percaya bahwa apa yang diajarkan oleh orang tua saya ini adalah integritas yang bisa saya bangun buat kedepannya gitu, saudara. Terima kasih. Kadang tidak gampang ya Bapak Saudara untuk ngajari anak-anak yang sudah makin dewasa, betul? Ya, mereka punya argumen, punya pengaruh, punya hal-hal yang lain. Hal yang kedua yang saya mau sharingkan Bapak Saudara, bicara tentang keteladanan hidup. Ya, anak-anak itu lebih kuat di mata daripada di pendengaran. Ya, sementara main game, ayo makan, mandi, oh gampang ya, langsung nanti mah, nanti pak, main. Sebentar ya, sebentarnya itu bisa setengah jam, 1 jam kemudian begitu ya. Nah, mereka lebih condong melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, keteladanan hidup ya. Generasi kita, generasi milenial ini butuh teladan daripada generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya takut akan Tuhan, saya percaya itu yang akan dicontoh mereka untuk takut akan Tuhan. Amin. Nah, kita perlu belajar hari ini pengaruh yang kuat itu ada di dalam keluarga kita. Seperti tadi saya ngomong, pengaruh-pengaruh yang ada sekitar anak-anak kita, di tengah keluarga kita itu sangat kuat, saling tarik-menarik. Dan adalah puji Tuhan kalau kita bisa memberikan pengaruh yang baik di tengah-tengah keluarga. Kehidupan yang baik itu kita bisa tularkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya, tadi yang disaksikan itu tentunya banyak, kita sudah ngerti hal itu, ada banyak orang pakai itu. Ya, pertama sih saya ngomong, ya udah enggak apa-apa. Ya, karena memang harga beli di Jawa Tengah, di Jakarta tentunya berbeda, 10 sampai 20 juta itu satu angka yang lumayan ya buat saya, buat keluarga begitu. Ya. Tetapi ketika terjadi kita mengambil keputusan tidak. Ya. Saya enggak ngerti ternyata itu mempengaruhi dia juga begitu ya. Tuhan dipermuliakan. Ya. Beranikah kita berkata-kata kepada anak-anak kita? Seperti Paulus ngomong sama jemaat-jemaat yang lain, ikuti teladanku. Orang tua berani kita ngomong, ikuti teladanku. Kita mungkin berkata, jangan ikutin papa mama, ya. Turutin aja kata-kata mama papa. Jangan ngerokok, papahnya ngerokok. Jangan korupsi, tapi papahnya ngelakukan. Jangan berzina, papa mamanya ada perselingkuhan dan macam-macam. Hari ini kita bisa belajar dengan pertolongan Tuhan, minta biarlah kita jadi teladan hidup yang baik. Ya. Ikuti teladanku. Saya tahu firman Tuhan juga berkata, tidak ada orang yang saleh yang tidak pernah jatuh. Tetapi Tuhan dengan segala anugerahnya menolong kita untuk hidup di dalam kesalehan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu biarlah kita hidup di dalam kesalehan. Dan kita bisa lihat kehidupan-kehidupan yang baik dimulai dari keluarga. Kita tahu firman Tuhan banyak hal. Istri tunduk pada suami, suami sayang sama istri. Belajar, anak-anak akan lihat apa yang terjadi ketika istri tunduk kepada suami, suami sayang kepada istri. Hai anak-anak, hormati orang tuamu,
Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kenapa seringkali yang terjadi, anak-anak kita ini sakit lihat orang tua, sehingga mereka berontak, mereka lari dari rumah tangga, mereka membuat kekacauan di mana-mana. Karena apa? Mereka sakit, mereka tidak melihat teladan yang baik daripada orang tuanya. Saya berdoa supaya semua yang ada di sini memberikan kehidupan yang baik bagi anak cucu keluarga yang ada. Karena ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, percayalah berkat Tuhan turun atas kehidupan keluarga kita. Keluarga-keluarga akan berhidup bahagia. Sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan pada akhirnya, biarlah kita sama-sama mempersiapkan keluarga kita menyongsong kedatangan Yesus kedua kalinya. Pengaruh yang baik membuat kita bisa menolong mereka untuk hidup di dalam kesalahan yang benar, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua, bawa hidup mereka kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi satu hal peringatan kita. Next, dikatakan sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadamu. Setiap orang bertanggung jawab dengan kerinduan, kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Mulai itu dari keluarga. Jangan pernah engkau melupakan keluarga. Keluarga kuat, dia akan memengaruhi sekelilingnya, kota, negara, bahkan kota, semua yang ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah yang utama, Tuhan